Malam itu, Ray duduk di meja belajarnya lebih lama dari biasanya. Lampu kuning temaram menyorot secarik kertas yang sudah penuh dengan tulisan tangannya. Rapi, jujur, dan berat. Sebuah surat. Bukan puisi kali ini. Bukan kalimat yang disamarkan metafora. Tapi kalimat-kalimat utuh yang menggambarkan hatinya. Untuk Nara, aku nggak tahu kamu akan baca ini atau tidak. Tapi aku nulis, karena kalau aku simpan sendiri, rasanya kayak luka yang enggak bisa sembuh. Aku pernah bilang aku enggak marah. Itu benar, tapi aku kecewa. Bukan karena kamu dekat sama orang lain, tapi karena kamu bilang kamu peduli, tapi kamu biarin aku bingung sendiri. Aku enggak minta kamu langsung tahu apa yang kamu mau. Aku ngerti kamu juga berjuang. Tapi kalau kita sama-sama bingung, lalu siapa yang menuntun siapa? Aku suka kamu, Nara, dari pertama. Tapi mungkin suka nggak cukup kalau hanya satu orang yang yakin. Ray. Ia menatap surat itu lama sekali, lalu melipatnya dengan pelan. Ia tidak berniat memberikannya. Entah kenapa, baginya menulis sudah cukup. Menuliskannya adalah cara melepaskan. Keesokan harinya, Nara mencarinya. Di koridor, di ruang OSIS, bahkan di perpustakaan. Tapi Ray tidak tampak dimanapun. Ia bahkan tidak masuk sekolah hari itu. Nara merasa aneh. Ada kegelisahan di dadanya yang tak bisa ia jelaskan. Ia mencoba mengetik pesan, tapi tak jadi ia kirim. Hanya menatap layar, lalu menutupnya lagi. Sementara itu, Ray duduk di halte kota yang sepi, jauh dari sekolah. Ia butuh jeda, ia butuh ruang. Di tangannya, surat itu masih ada. Ia sempat ingin membuangnya, tapi tak tega. Lalu ia memasukkannya ke saku tasnya, dalam-dalam. Mungkin suatu hari ia akan membakarnya. Atau mungkin menyelipkannya di antara puisi-puisi lama. Di rumah, Nara memberanikan diri membuka kembali semua puisi yang pernah Ray tempel di papan ide mading. Ia baca satu persatu. Dan di bagian bawah salah satu puisi yang dulu ia anggap acak, ia temukan tulisan kecil, nyaris tak terbaca. Untuk N. Tangannya bergetar. Ia menyadari sesuatu yang selama ini ia hindari. Ray tidak hanya menyukainya, Ray mencintainya. Dalam diam, dalam tulisan, dalam tatapan-tatapan sunyi yang kini ia rindukan. Dan untuk pertama kalinya, Nara menulis sesuatu di buku catatannya. Satu kalimat, aku tidak kehilangan Ray. Aku menyia-nyiakannya.